yang mengajukan kepada terdakwa. Siapa jaksa? Nah, kemudian ini penghubungnya adalah terdakwa saksi ini sebagai yang mengirimkan nomor telepon. Siapa jaksa? Izinkan saya menjawabnya Pak Jaksa. Jadi terkait dengan itu saya ngomong dengan bukti Pak Jaksa sebelumnya, karena Reza Gledi sudah tahu kalau Nikita Mirzani itu tidak mau ketemu sama orang sembarangan dan bertemunya harus sudah yang pasti dulu seperti yang dijelaskan tadi. Dan Reza Gledi duluan bilang, Ki kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira sama kamu juga. Dan juga saudari Reza Gledi mengatakan di jam 17.56 dia ngechat saya baiknya gimana. Maka dari itu saya kasihkan nomor Mail untuk memastikan untuk jadwalnya Nikita Mirzani. Ada bukti terakhir Reza Gledi mengechat saya baiknya gimana. Oke. Tadi saudara menjelaskan bahwa tadi masalah karyawan tadi waktu. Iya benar. Waktu video call. Ya, Tapi video. tiba-tiba bisa jadi Tadi ya, tadi sudah bilang, tadi boleh terakhir perkataan saya, pembahasan dibahas tadi itu bagaimana kenal dekat dengan Nikita Mirzani dan bercerita tentang review skincare. Kalau pengen ketemu Nikita Mirzani, saya bilang nggak bisa langsung, harus ngomongin tentang pekerjaan dan harus ngomong langsung ke timnya. Dia nggak mau ketemu langsung karena sering dimanfaatin dan hanya mau bahas tentang pekerjaan, bahas tentang gaji karyawan, bahas tentang manajer R&D produk dan gajinya berapa biar kita bagus dan biar selalu ngecek kontrol produk. Oke. Di hari yang sama tanggal 27 Oktober, Ya. saudara bilang kepada Dr. Reza Gladys, cek aja dia itu penggantinya Niki, maksudnya Manir. Ya. Cek aja penggantinya Niki, bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Benar. Kemudian kalau sudah selesai semua, kabarin aku hari apa yang ketemu Niki, jangan dadakan. Coba aku pikir dulu kata-katanya. Kemudian saudara bilang, saudara Reza Gladys mengatakan, oke, aku boleh minta tolong nggak? Ya. Perkiraan Ya. berapa biar aku ada gambaran. Iya, itu membahas tentang gaji dari manajer R&D produk yang sudah saya katakan itu. Dok, Ya, gaji dari membahas tentang ada pembahasan tentang manajer R&D produk dan gajinya berapa biar produk kita bagus dan biar selalu ngecek quality control produk. Karena kan tadi sesuai yang saya katakan, Reza Gledi sering curhat apapun tentang masalah klinik dia, tentang semua. tapi kan ini lagi pembahasan untuk bertemu dengan saudara kita. No, sebelumnya itu kan dia menelpon saya, tidak ada pembahasannya tentang Nikita sebelumnya. Tiba-tiba dia nyuruh saya telepon. Iya kan ada di WA saudara pegang transfer juga ya? Iya, benar. Berarti kan di WA itu kan memang lagi berbicara tentang terdakwa. Sebelumnya tidak ada pembahasan Nikita, Bapak. Ya udah. Coba aja cek sebelumnya di sebelum video call itu tidak ada. Saudara sudah disumpah. Siap, Bapak. Siap, Itu Bapak. hak saudara. Siapa jaksa? Oke, kemudian pada tanggal 13 bulan 11, saudara pernah bilang sama Dr. Reza Gladys bahwa Tanggal berapa? tanggal 13 bulan November. Ya. Siap, Pak jaksa. Teteh, aku izin sama Nikita dulu ya, karena Nikita itu anggap Teteh itu gengnya si Ono. Ya. Jadi aku takut Nikita maki-maki aku, karena nanti bilangnya belain si Ono. Ya. Ono ini maksudnya jadi Isa Zega. Iza Zega. Ya. Memang kenapa kalau berurusan dengan gengnya Iza Zega? Karena waktu itu ada permasalahan pribadi antara Nikita Mirzani dan Isa Zega, Pak jaksa. Saudara tahu apa masalahnya? Tentang masalah umroh, nggak salah memberangkatkan umroh Isa Zega, dan juga dia menghina anaknya seseorang Yang lain aja Pak saya yang fokus. Kemudian di tanggal 13/11, saudara juga menjelaskan, Teteh saudara bagian Teteh ya? Saudara. panggil Reza Gledi Teteh. Nah, yang ini Teteh harus sampaikan sih ke Niki karena telah aja berusaha sampai begitu buat si dia nggak nyambut-nyambutin. Kemudian aku sudah jelasin kalau Teteh itu nggak suka huru hara. Benar. Tapi you know Niki kan. Iya. Ditambah pula Teteh dengan kawannya si Ono terlihatnya gimana, jadi dia pikir temannya si Ono nyuruh Ono buat nyerang Niki karena salah satu suruhan harus ketemu si Teh. Nah, kemudian di tanggal 13 bulan 11 juga di pukul 9.41 ya biar silaturahmi dan biar nggak mau berantem sama Niki, kita jelasin ke Niki supaya Niki nggak senggol lagi. Ya. Setelah ketemu Niki baru kita propose Niki jembatani dengan Dorte. Maksudnya senggol ini apa ya? Karena waktu itu yang saya tahu Nikita Mirzani membahas tentang produk-produk overclaimnya yang diduga overclaimnya Reza Gledi kayak gitu, karena dia membicarakan yang sudah beredar di media sosial sebelumnya. Oh, siapa yang membicarakan? Yang sebelumnya oleh Nikita Mirzani yang saya tahu pernah banyak influencer lain dan juga ada dokter detektif. Jadi saudara menyarankan untuk supaya tidak senggol lagi
supaya tidak di speak up lagi. Karena sebelumnya Reza Gladys meminta tolong saya bagaimana supaya Ya, untuk Nikita Mirzani ini sudah berdamai. Saya tidak menanyakan siapa yang Iya, tapi saya kan cuma menjawab saya hanya menanyakan bahwa dengan chatting itu adalah menjelaskan bahwa saudara untuk supaya dia mendatangi atas permintaan Reza Gladys sebelumnya. bukan pertanyaan saya, bukan atas permintaan saya, tetapi untuk supaya kita terdakwa ini tidak senggol-senggol lagi masalah Atas pertanyaan. permintaan Reza Gladys sebelumnya. Iya, tapi untuk itu Coba saksi kita ingatkan ya, dijawab yang ditanya. Benar Pak, jadi saya bilang tadi atas permintaan Reza Gladys untuk supaya Coba diulangi lagi penuntut umum dan saksi yang kita ingatkan, dijawab yang ditanya. siap Pak Jaga Pak Yang Mulia. pertanyaannya ya biar silaturahmi dan biar gak berantem sama Niki dan jelasin ke Niki supaya Niki nggak senggol-senggol lagi. Ya, Setelah ketemu Niki baru kita propose Niki kembali dengan Oke. ya. Nah, saudara tadi menjelaskan gimana? Karena itu atas permintaan Reza Gladys supaya Pertanyaannya bukan atas ya, permintaan siapa. Ini apa arti dari perkataan senggol-senggol? ya supaya tadi Reza Gladys membicarakan sebelumnya tentang review-review skincare Supaya tidak di-review jelek lagi. Benar. Oke, itu kan jawabannya seperti itu. Nah, oke, itu tadi perbicaraan antara saudara dengan Dr. Reza Gladys. Oke. Sekarang saya mau masuk ke yang saudara berbicara dengan saksi Ismail terlebih dahulu ya. Siap Pak Jaksa. Di tanggal 13 bulan 11, di mana sesuai dengan dakwaan kami di tanggal 14. Siap Pak Jaksa. Ya, Tanggal berapa Pak di Jaksa? tanggal 13 bulan 11. Siap. 14. Di tanggal 14 ada pengakuan dari Reza Gladys melalui saudara Ismail. Nah, saudara dapat chatting ke saudara Ismail di tanggal 13 Ya. sebagai orang yang memang menjembatani. Saya tidak menjembatani atas permintaan Reza Saudara Gladys. Ismail Oh, saudara dapat chat, Mail, Teh Reza sudah chat. Oh dok, udah baru chat malam ini. Dong, ngomong apa lagi? Iya udah bener. Hari ini bisa transfer nggak? Karena hari ini dia mau speak up. ya. Jangan nego dulu. Karena Niki agak susah, nggak sebanding soalnya dengan reputasi brand perusahaan. Hancur lebur kayak contohnya Dr. Richard. Nah jadi saudara cerita sama Mail, bilang sama Mail jangan nego. Kenapa? Kemudian hari ini bisa ditransfer nggak? Karena hari ini mau speak up. Niki mau speak up. Ya, bisa saudara jelaskan itu? Ya, hal itu saya katakan dikarenakan Reza Gladys terus-terusan terus menghubungi saya, yang sudah saya katakan di kronologisnya, terus-terusan menghubungi saya, sedangkan saya sudah memberikan nomor Mail ke dianya. Kenapa menghubungi saya? Akhirnya saya kasih aja sudah nomor Mail, kenapa masih menghubungi sayanya? Terus juga di tanggal 13 November itu bertujuan juga supaya Mail itu langsung berhubungan aja sama si Reza Gladys berhubungan aja sama si Mail, sehingga saya nggak ikut-ikutan keterlibatan lagi nih. Kalau tidak ikut-ikutan, ya ini secara logika tidak ikut-ikutan, berarti saudara kan tidak menanyakan sudah ditransfer belum? Karena yang saya- nego, hari ini sudah bisa ditransfer enggak? Kalau tidak ikut-ikutan, saya tidak mau ikut apa? Siap, benar. Saudara bilang jangan nego. Disimpulkan sendiri aja. Ya, akan kami simpulkan ya. Ya. Terus